Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Ramadhani, NIM 224191111. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS nomor 1. Terangkan bagaimana kedudukan saudara sebagai mahasiswa dalam peran tugas sebagai warga negara. Jawaban nomor 1. Sebagai mahasiswa dan sekaligus warga negara memiliki tugas penting yang saling berkaitan. Berikut beberapa penjelasannya. Penjelasan pertama, peran sebagai agen perubahan. Mahasiswa dituntut untuk peka terhadap isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta mendorong kebaikan. Contoh kedua, peran sebagai pengawal moral. Mahasiswa diharapkan menjaga dan menegakkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh yang ketiga, peran sebagai penerus bangsa. Mahasiswa disilahkan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Tugas sebagai mahasiswa dan bernegara. Yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kedua, mengembangkan diri. Yang ketiga, mengabdi kepada masyarakat. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa. Soal nomor 2. Jelaskan secara rinci tentang hak dan kewajiban saudara sebagai warga negara Indonesia. Jawaban nomor 2. Hak warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik atau keistimewaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak adalah atas kesetaraan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2, saudara berhak memperoleh pekerjaan yang hidup layak sebagai manusia. Yang ketiga, hak atas kebebasan berpendapat dan bersikap. Pasal 28, warga negara bebas mengemukakan pendapat, berkumpul dan bersikap. Yang keempat, hak atas pendidikan. Pasal 31 ayat 1, saudara berhak mendapat pendidikan untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan. Yang kelima, hak atas kebebasan, bebas memilih dan menjalankan agama atau kepercayaannya. Kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. Kewajiban saudara mencangkup 1. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1, saudara wajib mematuhi hukum, norma, dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kewajiban membela negara. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara wajib ikut serta baik dengan fisik maupun non-fisik, kontribusi dalam bidang ilmu sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28 ayat 1, dalam menggunakan hak, saudara wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain. Yang keempat, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Pasal 21 ayat 2, warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang disediakan oleh negara. Dan yang terakhir, kelima, kewajiban membayar pajak oleh negara. Pasal 23A, warga negara wajib membayar pajak dan pungutan lainnya yang digunakan untuk keperluan negara. Soal nomor 3. Apa yang saudara pahami tentang wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan? Jawaban nomor 3. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang utuh, satu, dan tidak terpisahkan dalam segala aspek kehidupan nasional. Inti wawasan Nusantara menyatukan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang kedua, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah, suku, atau golongan. Tujuannya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang menempatkan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, dengan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inti wawasan kebangsaan menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat di tengah keberagaman, mengutamakan persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa,
Tujuannya membentuk identitas nasional yang kokoh, membina rasa solidaritas, toleransi, dan semangat gotong royong antar warga negara. Soal nomor 4. Uraikan apa tujuan dari negara ini merdeka? Jawaban nomor 4. Tujuan negara Indonesia merdeka tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya negara bertugas menjaga keselamatan jiwa, hak, dan martabat semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Memajukan kesejahteraan umum. Negara harus menciptakan kondisi ekonomi dan sosial yang membuat seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera, adil, dan makmur. Mencerdaskan kehidupan bangsa, negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan yang berkualitas agar rakyat menjadi cerdas, berpengetahuan, dan berdaya sosial tinggi. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kemerdekaan keadilan sosial. Indonesia tidak hanya berfokus ke dalam negeri, tetapi aktif dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan kerjasama internasional. Kesimpulannya, kemerdekaan Indonesia bukan hanya untuk menghapus penjajahan, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, cerdas, dan aktif berkontribusi dalam dunia internasional berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Soal nomor 5. Coba jelaskan yang saudara ketahui tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang RI tahun 1999 tentang HAM. Jawaban nomor 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dibuat untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Hak asasi manusia dalam undang-undang diartikan sebagai hak yang melekat pada diri setiap hak manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hal ini tertulis dalam pasal 1 ayat 1. Pokok-pokok isi Undang-Undang HAM tahun 1999. Yang pertama, prinsip umum HAM pasal 2 sampai 3. HAM berlaku universal tanpa diskriminasi apapun dan negara wajib melindunginya. Yang kedua, macam-macam hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 10. Hak atas kebebasan beragama, pasal 22. Hak atas kebebasan bersikap, berkumpul, dan berpendapat, pasal 24 sampai 25. Kewajiban dan tanggung jawab setiap orang memiliki hak juga kewajiban menghormati hak orang lain. Tujuan pembentukan Undang-Undang HAM menegaskan jaminan perlindungan HAM di Indonesia, membentuk dasar hukum dalam penanganan pelanggaran HAM, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak satu sama lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.